pripun? Oke. Halo Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, baik. Oh iya. Cerek, eh, cerek mau pulang ke mana? Ke Diri. Ano apa Bu? Beberapa hari yang lalu paman saya wafat, tapi belum berani takziah karena satu lain keadaan. Kalau beliaunya sih sakitnya sakit paru-paru ya, nggak sakit yang lagi booming kayak sekarang ini. Cuman ya tetap kesananya harus dipertimbangkan. Oh, meninggalnya kapan Bu itu? Meninggalnya Senin subuh. Senin minggu ini. Minggu ini ya? Ya Senin ini loh. Ha. Oh, berarti sama Rono pitung dino ya. Nah, semoga masih bisa nututi lah ketemu 7 harinya. Iya. Yang hari ini pengen sampean hasilkan dari pertemuan kita hari ini apa Bu? Saya ingin dapat second opinion tentang layanan BK yang memungkinkan untuk diaplikasikan di tengah pandemi. Kan di sekolah kita ini 100% online. Saya pengen dapat semacam second opinion ya tentang layanan BK yang mendekati sesuai lah untuk keadaan saat ini. Jadi kan kita 100% daring. Pasti itu banyak masalah dari sisi anak-anak, dari sisi bapak ibu guru, dari sisi orang tua. Nah, saya setidaknya pengen punya satu langkah yang setidaknya meminimalkan lah efek sampingnya itu. Tapi saya butuh second opinion karena apa? Saya sudah mencoba untuk layanan BK online itu kurang maksimal. Di kita kan masih terbiasa dengan tatap muka. Jadi kalau online tuh masih relatif belum bisa lah dikatakan mengurangi dampak dari belajar sistem jarak jauh. Itu sih saya ada second opinion. Kalau saya pengennya hari ini dapat satu pandangan lain selain pandangan saya sendiri yang nanti mungkin bisa dikolaborasikan ketika saya melakukan layanan ini. Oke. Dari berarti sampean butuh memaksimalkan layanan BK secara online ini yang dirasa layanan BK yang sekarang yang dilakukan selama pandemi ini belum maksimal gitu ya berarti. Ya. Oke. Terus hambatan apa saja Bu yang sampean rasakan ketika melakukan layanan BK di masa pandemi ini? Kalau yang sudah saya lakukan, saya sebutnya layanan individual. Jadi per satu anak itu saya hubungi melalui WA. Memang saya kepingin anak-anak nyaman ya. Ada anak yang tidak nyaman ketika ditelepon, tidak nyaman ketika dia di video call, lebih senang hanya chat saja, it's okay. Jadi saya gunakan 3 metode itu. WA-nya saya maksimalkan. Nah, dari 170-an lah ya anak. Memang yang sudah saya pegang secara sebenarnya yang pasti anak-anak itu malu, ragu untuk menyampaikan di chat WA beberapa. Meskipun beberapa itu oke, tapi tidak bisa luwes kayak kalau tatap muka. Itu yang jadi masalah. Dan yang kedua itu anak-anak yang tanda kutip mengabaikan ketika itu ada chat, itu hanya dibalas Waalaikumsalam itu aja. Sisanya jadi tidak terjadi sebuah konseling, tidak terjadi sebuah diskusi. Yang ketiga masalahnya di kuota nanti. Bisa jadi anak-anak itu saya chat sekarang baru balas 2-3 hari lagi,
atau malah bahkan 1 minggu kemudian, atau malah tidak dibalas karena alasannya tidak ada kuota. Itu sih 3 hal yang utama jadi penghambat dari layanan online. Jadi saya punya pandangan untuk mendatangkan anak-anak ke sekolah, layanan individual per kasus, sesuai kasusnya anak-anak. Nah itu kalau saya butuh second opinion sih, mungkin kan memang akan mempertaruhkan 1, kesehatan, 2, secara peraturan kan memang nggak boleh. Itu sih Pak. Oke, berarti tadi beberapa yang sampean keluhkan ketika menggunakan online itu anak-anak merasa malu, tidak seluas biasanya kalau dengan chat WA, dan kuota dan respon yang kurang dari siswa kita gitu ya. Ya. Terus apalagi Bu, ada lagi nggak kira-kira permasalahan yang sampean rasakan ketika pembelajaran online selain respon siswa yang berbagai macam, ada di kelompoknya di 3 tadi itu? Kalau itu kan yang dari segi siswa ya, dari segi anak-anak. Kembali ke fungsi layanan BK yang seharusnya, itu kan memang mendukung, memberikan layanan, memberikan dukungan kepada anak-anak, memfasilitasi dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba menerapkan tidak hanya ke anak-anak, juga ke orang tuanya. Karena selama daring ini kan sedikit banyak yang berperan tanda kutip menggantikan kita untuk mendampingi belajar di rumah kan memang orang tuanya. Nah itu kendala mulai tidak ada sinyal, tidak ada pulsa, atau ketidakmampuan istilahnya nututi teknologinya sekarang, itu yang menjadi keluhan orang tua. Tahu-tahu nanti dapat istilahnya kejutan akhir bulan atau pertengahan bulan tentang tugas anaknya. Nah itu kan memicu dari orang tuanya untuk berpersepsi bahwa belajar daring ini kok susah ya, belajar daring ini kok istilahnya membebani orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu saya coba membuka komunikasi. Sama kendalanya, ketika saya membuka komunikasi dengan wali, itu ada yang 100% antusias. Justru yang antusias ini saya yang sebenarnya suka, meskipun kadang berlebihan. Yang jadi kendala, chat itu tidak kenal waktu Pak, jam 10, jam 11, kadang jam 3 pagi, mungkin habis tahajud, itu yang terkadang jadi masalah. Lah yang tidak semangat sama sekali, saya bilang tidak semangat, itu chat saya tidak dibalas. Kan selama ini saya rutin membuat acara di sekolah tatap muka, namanya Smart Parenting. Kena pandemi ini, saya mengalihkan ke layanan online. Sama kasusnya, tidak bisa luas iya. Kalau yang luas keluasan, jadi sampai malam dan lain sebagainya. Ini saya sampaikan, Bapak Ibu mohon maaf, saya ada keterbatasan untuk membalas chat di luar jam normal lah. Bagi saya tengah malam, pagi itu kan jam tidak normal. Itu kalau untuk yang terlalu aktif, yang tidak terlalu aktif itu justru masalah, karena seolah-olah tidak peduli atau mengabaikan tugas pengawasan terhadap anak. Itu. Jadi kendala 1 di siswa, 2 di walinya. Karena kita tidak bisa daring ini hanya dengan siswanya, tapi juga harus melibatkan orang tua. Itu Pak. Oke. Sekarang coba dari siswanya dulu ya. Kalau dari segi siswanya yang yang seperti sampean jelaskan tadi, kira-kira Bu Ika punya solusi-solusi yang mungkin dapat Bu Ika terapkan apa tidak tentang permasalahan yang Bu Ika alami ini, yang Bu Ika pikirkan sekarang gitu? Saya ini punya alternatif. Jadi, tapi ini Pak, sekali lagi, karena ini pasti konsekuensinya adalah melanggar beberapa aturan yang sebenarnya saya ambil coba fleksibel. Jadi saya akan grading anak-anak itu. Kalau yang memang sudah selesai, istilahnya bisa layanan secara online,
itu saya sendirikan, dan yang masih harus ditangani itu akan saya datangkan ke sekolah. Pastinya akan memakan waktu lebih lama dan metodenya berbeda, karena bisa jadi satu hari saya hanya bisa layanan dengan 5 anak untuk menjaga protokol kesehatan. Itu alternatif solusi yang saya taruhkan. Nah, makanya saya ini butuh, apakah ada second opinion? Oh jangan Bu, bagaimanapun juga maksimalkan online. Tapi faktanya itu tidak memungkinkan. Dari 170 sekian anak, saya mungkin hanya bisa mengatakan sekitar 40 anak saja, sekitar 40-an anak yang bisa terselesaikan secara online dengan layanan online. Dan yang lainnya itu memang butuh harus face to face, harus ditangani secara langsung. Itu untuk anaknya. Demikian juga dengan orang tuanya, karena harus disadari bahwa tidak semua orang itu paham, tidak semua orang tua paham, ngerti untuk bisa ngikuti hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran daring. Jadi mereka harus didatangkan. Tetap dengan prokes, yaitu konsekuensinya mungkin satu hari hanya bisa bertemu satu sesi dengan 5 orang. Kalau dipaksakan terlalu ini, keadaannya seperti ini, saya enggak. Itu sih Pak. Itu ya, oke. Berarti solusinya yang sampean punya itu yang 40 siswa, sekitar 40 siswa tadi sudah tertangani secara online, berarti ada sisanya itu belum tertangani secara online. Jadi Bu Ika ingin mendatangkan 5 siswa per hari ke sekolah. Kira-kira nih Bu, per sesi ya, per sesi ke sekolah. Kira-kira untuk mendatangkan 5 siswa per sesi ke sekolah itu, Bu Ika punya rencana apa saja yang bisa mewujudkan rencana tadi, solusi tadi, rencana-rencana apa yang Bu Ika lakukan agar bisa nih rencana solusi tadi Bu Ika yang tawarkan tadi, agar rencananya itu bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira rencana apa yang Bu Ika akan lakukan? Kalau saya sih ada 2 bagian. Satu, memperbaiki, istilahnya selama ini mereka ini kan permasalahannya rata-rata tidak ngerjakan tugas, ngerjakan tapi terlambat atau sama sekali tidak mengikuti pembelajaran. Nah itu akan kita temukan solusi bersama. Saya tidak akan menggali kenapa kamu kok begini, kenapa kamu kok begitu, enggak. Tapi mereka sendiri yang akan menyatakan ini masalah saya, ini yang akan saya temukan sebagai solusinya. Jadi mereka akan ke sini, saya mungkin akan bentuk semacam game kreatif gitu ya, untuk mencoba memahamkan mereka melalui game itu. Yang kedua, karena saya butuh pendataan berkelanjutan, jadi mereka nanti datang ke sini itu akan mengisi semacam angket yang akan saya gunakan untuk pemetaan permasalahan mereka yang bisa jadi tidak tersampaikan atau tidak terucapkan pada saat di sesi yang tadi. Jadi ada 2, satu, saya ulang lagi, sesi yang pertama itu adalah untuk mencari solusinya mereka, masalah mereka tentang pembelajaran daring ini. Yang kedua, saya memang benar-benar butuh data yang keluar nanti dipakai dasar untuk penyelesaian masalahnya anak itu melalui angket. Melalui angket itu nanti akan bisa kita dapatkan data permasalahan mengenai garis besarnya, tentang belajarnya, tentang pribadinya, tentang sosial, dan tentang karirnya. Jadi ada 4 itu. Saya akan dapat itu. Itu sih Pak, kalau menurut saya insya Allah akan bisa lebih satu langkah lah lebih baik daripada layanan online yang selama ini diberikan. Oke, itu kan ya bagus sekali Bu, sudah ini untuk teknis nanti ketemunya itu ya sudah rinci sekali. Tapi kira-kira untuk masa sekarang kan Malang masih di level 4 PPKM. Kira-kira untuk sampean dapat diizinkan untuk mengundang siswa ke sekolah itu rencana sampean bagaimana?
Kalau ini makanya untuk antisipasi yang pasti kita sosialisasikan dulu program ini, satu untuk mendapatkan izin dari kepala sekolah. Yang kedua, karena di tim kita ini ada tim di bawah kepala sekolah sebelum langsung ke Bapak Ibu guru, ada di tim TPMPS. Karena saya juga akan menggandeng dari pihak kesiswaan. Nah, itu setelah disosialisasikan di internal sampai dengan ke wali kelas, baru kita akan sampaikan ke wali. Karena nanti mutlak harus ada perizinan dari walinya untuk mengizinkan anaknya ke sekolah. Baru kita sampaikan ke anak-anak. Jadi tetap memperhatikan karena PPKM diperpanjang sampai tanggal 30 ya kalau tidak salah. Saya baru berani akhir bulan ini atau awal bulan depan untuk start melakukan kegiatan ini. Oke. Tadi izin ke kepala sekolah, terus izin ke wali, terus mau berkolaborasi dengan tim penjamin mutu sekolah maupun wakasiswaan untuk dapat menjalankan program ini. Gitu ya. Terus ya. Apa saja yang apa saja yang mungkin perlu jenengan atau sudah lakukan, karena ini maksudnya apa yang akan jenengan lakukan, izin ke sekolah itu kapan dan bagaimana, izin ke wali itu juga kapan dan bagaimana, apakah sudah ada komunikasi dengan yang jenengan sebutkan tadi? Kalau sejauh ini bentuknya sudah sampai proposalnya sudah disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah, pihak penjamin mutu, dan ini kesiswaan juga sudah oke, wali kelas juga sudah mendukung. Makanya saya yang butuh second opinion ini kan dari pihak internal sudah beres, hanya tinggal bagaimana menyampaikan ini kepada wali. Untuk wali yang di kelas saya sendiri yang saya pegang di kelas 93 itu alhamdulillah mengizinkan. Yang memang saya sebenarnya ingin keseluruhan mengizinkan, tapi yang bisa sejauh ini saya japri, Bu, gimana kalau misalkan anaknya ke sekolah dan lain sebagainya, durasinya sekian menit, kegiatannya ini, alhamdulillah semuanya mendukung, tapi belum ke wali kelas yang ke wali murid yang lain. Itu sih tinggal bagaimana mengkomunikasikan kepada wali yang lain. Karena bisa jadi mungkin mengkhawatirkan anaknya dan lain sebagainya, dan jadi nanti izinnya itu yang sulit. Oke, itu sih Pak. Yang perlu jenengan perhatikan selain yang tadi sudah fix, berarti yang kurang. Halo Pak Danang, sudah dengar Bu? Tes Aduh. tes dengar ya Bu? Ya. Oke. Ya. Berarti selain tadi yang pihak-pihak yang disebutkan, dengar Pak? Jelas suaranya. Jadi dengar jelas. Jadi dari pihak-pihak yang telah disebutkan tadi, selain kepala sekolah, waka, dan tim penjamin mutu sekolah, masih ada lagi yang dengan harus kolaborasi berarti ya, yaitu para wali kelas untuk memastikan siswanya diizinkan dapat ke sekolah untuk melakukan bimbingan konseling kepada jenengan, gitu ya. Kira-kira nanti komunikasi atau apa yang Bu Ika lakukan untuk dapat bekerja sama dengan wali kelas ini untuk dapat menjalankan program yang Bu Ika inginkan itu? Yang pastinya karena informasi ini sudah di-share lebih awal, disampaikan lebih awal di grup komunikasinya wali kelas dan beliau semua menyanggupi. Yang perlu dipastikan kembali adalah sinkronisasi jadwal Pak. Karena ini saya lakukan 1 minggu 2 kali, tiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi memastikan Bapak Ibu gurunya itu harus bisa mendampingi. Itu sih hanya memastikan jadwalnya beliau saja untuk bisa rawuh ke sekolah, terus mengkoordinir anak-anaknya dan memastikan kalau
wali muridnya mengizinkan anak-anaknya ke Iya. sekolah. Itu saja. Sinkronisasi jadwal dengan wali sinkronisasi. kelas. Kira-kira ini Bu Ika tadi mengatakan sinkronisasi jadwal dengan wali kelas. Halo? Kira-kira Dengar, Pak? kapan Bu Ika mau melaksanakan sinkronisasi jadwal untuk wali kelas itu? Sinkronisasi jadwal, saya kemarin sudah menyebarkan alternatif tanggal waktu yang dan insya Allah ini sudah ada 3 wali yang menyanggupi untuk di minggu pertama September untuk bisa anak-anaknya mendapatkan layanan, dan beliaunya, para wali kelas ini siap untuk mendampingi. Alhamdulillah. Tinggal prakteknya saja, seperti apa nanti anak-anak hadir ke sekolah. Kita harus atur menerapkan protokoler kesehatan dan evaluasinya. Karena itu saya beri jarak, kan ada hari Rabu sama Sabtu. Setelah pelaksanaan hari Rabu itu, kekurangannya apa, nanti kita perbaiki di pelaksanaan hari Sabtu dan seterusnya. Itu, Pak. Oke. Kira-kira kan ini ada beberapa wali kelas yang belum dihubungi berarti ya. Misalkan ada wali kelas yang atau kurang jadwalnya agak lama dari yang Bu Ika tentukan, atau beliaunya sibuk jadi jadwalnya kurang cocok, misalkan rencana cadangan apa yang Bu Ika punya untuk mengatasi hal tersebut kira-kira? Plan B-nya adalah ketika Rabu dan Sabtu ada sampai wali kelas yang beberapa kali harus reschedule, kita tidak masalah, Pak. Kita coba untuk fleksibel. Jadi kita cari hari yang memang sama-sama bisa. Tapi target saya tidak sampai dengan pelaksanaan PTS ini sudah ready, sudah selesai layanan konselingnya. Oke. Berarti kira-kira nih Bu, keberhasilan dari program sampean ini diukur dari apa? Indikator capaian keberhasilan yang sampean sudah paparkan tadi kan, dari rencana sudah matang nih dari awal, izin-izin Bu Ika sudah punya rencana dan sudah akan melaksanakan sudah dilaksanakan, mulai menghubungi wali kepala sekolah, waka, dan dan wali kelas juga tadi sudah jelas rencananya. Kira-kira indikator keberhasilan apa yang menurut Bu Ika tetapkan dari program yang atau rencana yang Bu Ika laksanakan sekarang ini? Saya nanti ada 2, Pak. Satu di kuantitas. Secara kuantitas, persentase kehadiran anak-anak. Program ini dikatakan bisa berhasil. Saya tidak mentargetkan persentase yang besar. 80% anak-anak hadir itu sudah tercapai target saya secara kuantitas. Kalau secara kualitas baru bisa terlihat adalah setelahnya. Jadi secara kualitas itu yang pasti karena nanti anak-anak mengisi angket, permasalahannya apa saya sudah tahu, perubahan perilaku anak-anak. Jadi pengukurannya mungkin agak susah-susah gampang, karena secara kualitasnya anak-anak itu ada perubahan perilaku. Ukuran perubahan perilakunya minimal adalah mereka mengikuti pembelajaran atau menyelesaikan tunggakan tugasnya. Itu. Jadi setelah program ini saya akan berdiskusi lagi dengan para wali kelas dan pihak internal, apakah ada pergerakan perilaku setelah menerima layanan BK. Itu, Pak. Indikator pencapaian yang Bu Ika tetapkan. Oke, bagus. Sudah mengerti apa yang akan Bu Ika capai. Berarti ketercapaian rencana yang dibuat Bu Ika itu yang sudah Bu Ika sebutkan tadi. Terus tentang wali murid, apakah treatmentnya hampir sama? Tadi kan selain siswa juga wali murid yang Bu Ika ada permasalahkan. Apakah rencananya mengikuti
alurnya seperti siswa atau tidak? Kalau sebentar, saya tunggu di ruangan ya. Oke, sebentar. Jadi kalau untuk orang tua pastinya berbeda, Pak. Saya memang akan grading juga. Tahapannya saya grading dulu siapa yang membutuhkan, siapa yang tidak membutuhkannya level mana, apakah level 0, maksudnya mulai dari dasar sekali tidak mengerti tentang pembelajaran ini, atau permasalahannya adalah seputar bagaimana memberikan motivasi kepada anak. Jadi nanti akan ada pengklasifikasian, manggilnya ke sekolah juga diklasifikasikan berdasarkan permasalahan ini. Berarti mau diklasifikasikan. Oke, kira-kira untuk mengklasifikasikan ini Ya. butuh butuh waktu yang lama atau memang ada kendala, atau Bu Ika sudah dapat melaksanakan klasifikasi ini sekarang? Kalau ini terus terang belum bisa saya lakukan 100% Pak, klasifikasi ini, karena memang tadi kendalanya pada beberapa, saya cobakan di kelas saya sendiri, di kelas 93, dari 26 wali itu yang tergabung di grup, kalau tidak salah 19 atau 20, sisanya tidak tergabung, entah tidak punya HP atau tidak mau bergabung. Nah, sementara yang ada itu kalau yang itu sudah bisa terklasifikasi, itu di kelas saya saja. Saya masih harus melangkah di kelas yang lain. Kalau kelas saya, sampun. Berarti permasalahannya di kelasnya Bu Ika itu ada beberapa wali yang tidak mempunyai kontak ya Bu ya. Kira-kira apa yang Bu Ika akan lakukan? Tadi kan yang punya kontak sudah selesai masalahnya, berarti permasalahannya ada yang tidak punya kontak dan beberapa kelas lain selain yang Bu Ika pegang sebagai wali kelas. Rencana apa Bu Ika yang Bu Ika akan laksanakan untuk mengatasi itu yang tidak punya kontak dan komunikasi dengan wali kelas di kelas lain? Kalau yang di kelas saya yang tidak punya kontak, itu yang justru akan saya dahulukan. Plan A-nya saya undang ke sekolah, plan B-nya saya home visit. Jadi yang saya home visit adalah orang tuanya, silaturahmi dengan orang tuanya. Itu di kelas saya. Kalau di kelas yang lain, saya akan koordinasi dengan masing-masing wali kelas. Mungkin beliaunya memang sudah punya data juga seperti saya, atau belum punya data. Kalau belum punya data, saya akan berkolaborasi untuk bagaimana data itu bisa terrealisasi. Dan sama, ketika bisa didatangkan ke sekolah, kita akan ketemu di sekolah. Kalau bisa online, kita online. Kalau memang tidak ada kontak dan lain sebagainya, ya kita harus home visit. Makanya prosesnya panjang dan butuh banyak. Untuk melakukan home visit kepada wali kelas yang tidak dijangkau tadi, yang nggak punya kontaknya, dan membuat data bersama wali kelas lain, itu kapan Bu Ika akan laksanakan kira-kira? Kalau ini saya kemungkinan melihat schedule-nya anak-anak dulu selesai, berarti perkiraan sekitar pertengahan atau akhir Oktober. Kalau tidak ada perubahan-perubahan pembatasan dan lain sebagainya, itu perkiraan saya pertengahan atau akhir Oktober saya bisa. Oke, berarti pertengahan akhir Oktober Bu Ika akan mencoba intinya setelah ini ya, menyelesaikan permasalahan di siswa, Bu Ika akan mencoba anak-anak ke ya. anak-anak. Oke. Lalu kesimpulan apa yang Bu Ika dapat dari sesi ngobrol kita hari ini kira-kira? Kalau saya yang pasti saya tadi sebenarnya kan butuh second opinion ya untuk apa yang akan saya lakukan ini. Dampak resikonya lah istilahnya. Saya paham dengan resiko yang akan ada itu, tapi insya Allah akan dicoba untuk dilakukan. Lebih baik saya tahu kalau ini salah daripada saya tidak pernah tahu ini salah atau benar.
masih masih seperti itu saya. Jadi saya optimis program ini bisa saya lakukan. Jadi memang butuh langkah luar biasa untuk mengatasi permasalahan yang luar biasa semacam ini. Kesimpulannya, saya akan melaksanakan program layanan BK berorientasi pada kebutuhan siswa dan juga kebutuhan dari wali siswa. Dari teknisnya tadi yang sudah Bu Ika susun ya, dari akan izin kepala sekolah, izin kepada wali, berkolaborasi dengan wali kelas yang lain, lalu membuat jadwal, izin meminta izin kepada wali apakah siswanya dibolehkan di sekolah, dan yang terakhir tadi Bu Ika bilang untuk menjadwal kalau sudah mendapatkan izin. Itu. Oke. Terima kasih Bu Ika ya sudah ngobrol-ngobrol hari ini.